Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih melanjutkan hadis-hadis tentang kitabun nikah dari Bulughul Maram, dan hadis yang akan kita baca masih berkaitan dengan tema, yaitu kriteria-kriteria yang pantas dipilih sebelum menikah atau ketika mau menikah. Hadis ini dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan dari Nabi SAW bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba', limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadhfar bidatid din, taribat yadaka." Muttafaqun alaih ma'a baqiyatis sab'ah. Rasulullah SAW bersabda, wanita itu biasanya dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena kemuliaannya, yang ketiga karena rupawannya atau kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Maka pilihlah sang pemilik agama, kalau tidak maka engkau akan merugi. Hadis ini muttafaqun alaih dan juga dikeluarkan oleh 7 perawi hadis yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekilas kita mengetahui apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, dan sebenarnya hadis ini terdapat 2 hal. Yang pertama adalah Rasulullah memberitahukan umumnya manusia seperti ini. Ini yang pertama. Jadi umumnya manusia ketika menikah tidak lepas dari 4 perkara ini. Lalu yang kedua, Rasulullah menyuruh dan memberi petunjuk agar memilih mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih baik. Jadi ada pemberitahuan sekaligus ada arahan. Begitulah Nabi SAW dalam berdakwah menyampaikan kepada umat, menjelaskan perkara-perkara yang ada di dalam kebiasaan, lalu Rasulullah memberikan petunjuk mana yang lebih baik. Kalau itu ada perintah maka diperintahkan, kalau itu terlarang maka Nabi akan melarangnya. Seperti dalam Al-Quran diceritakan tentang khamr, kebiasaan orang minum khamr, maka dijelaskan khamr itu begini, memang ada kebaikannya, manfaat, tapi dosanya lebih besar. Kemudian baru Allah SWT menurunkan ayat tentang larangan minum khamr secara total. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau jual beli saja, ya, kita disuruh untuk mengetahui barang dagangan. Sebelum kita beli, maka kita harus tahu dulu barang tersebut. Dan Rasulullah SAW melarang kita jual beli gharar. Apa gharar itu? Yang enggak nentu, spekulasi, bisa menguntungkan, bisa merugikan.
ini dilarang. Ya. Jadi harus tahu betul apa yang kita beli. Kita beli rumah, kita harus tahu bagaimana rumah tersebut, bagaimana ruangannya, kemudian bagaimana bahan-bahannya. Kita beli kendaraan juga demikian, dicek betul-betul, jangan sampai tertipu. Dan demikianlah Islam, agar orang itu tidak kecewa membeli barang yang akan dimiliki, padahal barang yang akan kita miliki tidak kita manfaatkan selama-lamanya. Kadang kita jual lagi, kadang kita hadiahkan ke orang, kadang kita habiskan kalau itu makanan, kita manfaatkan sampai habis. Itu barang-barang yang kita beli. Harus betul-betul tahu bagaimana kondisi barang yang kita beli. Lalu bagaimana kiranya tentang pernikahan, yang intinya adalah menjadikan orang lain yang tadinya tidak ada hubungan apa-apa sebagai teman hidup setiap hari. Ya, kita ini asalnya sendirian, kemudian menikah sehingga memasukkan orang lain ke dalam kehidupan kita, menjadi teman hidup kita. Sehari-hari kita melihat dia, menemani dia, maka ini jelas lebih penting lagi untuk diketahui, yaitu calon pasangan kita. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya masalah nikah, ya, ada sesuatu yang tadinya haram itu bisa menjadi boleh dalam rangka untuk menikah, padahal belum menikah. Apa itu kira-kira? Perhatikan, sesuatu yang asalnya haram hukumnya, ya, tapi untuk alasan pernikahan maka yang haram itu jadi boleh, padahal belum dinikahi. Apa contohnya? Ada yang tahu? Ya, nazar, bagus. Rasulullah SAW ketika ketemu sahabatnya menikah atau mau menikah, belum melihat, maka Rasulullah mengatakan, fangzur ila ma yad'uka ila nikahiha. Silakan dilihat apa yang membuat engkau itu tertarik menikahinya. Padahal melihat wanita yang bukan mahram hukum asalnya haram. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin agar menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatannya. Rasulullah mengatakan kepada Ali, wahai Ali, pandangan yang tidak sengaja boleh, tapi kelanjutannya haram. Rasulullah memalingkan wajah Fadl ibnu Abbas ketika tidak sengaja melihat seorang wanita dan wanita itu melihat dia, dipalingkan kepalanya ke arah lain. Tapi karena untuk pernikahan yang mana nanti akan dijadikan sebagai pasangan hidup sehari-hari, maka dibolehkan sesuatu yang tadinya haram. Demi untuk apa? Demi untuk keharmonisan rumah tangga. Rasulullah mengatakan, ungdur ilaiha fahuwa ajdaru an yu'dama bainakuma. Lihatlah kepada calon yang kau ini akan kau nikahi, karena itu akan membuat lebih langgeng, yaitu dalam pernikahanmu. Yang kedua, permasalahan-permasalahan yang haram yang lain pun juga bisa menjadi halal. Apa itu al-ghibah? Ghibah itu haram. Kita menyebut keburukan orang lain, ya. Orang lain itu andaikan tahu dia marah, ini hukumnya haram karena ini ghibah. Karena Rasulullah mengatakan dzikruka akhaka bima yakrah. Ketika engkau menyebutkan sesuatu yang mana ketika orang yang dibicarakan tahu dia tidak suka, ini ghibah. Maka ghibah itu menjadi boleh ketika untuk urusan pernikahan. Buktinya apa? Ketika Fatimah bintu Qais secara bersamaan dilamar oleh dua orang,
Yang pertama Muawiyah ibnu Abi Sufyan, ya, seorang yang sangat-sangat miskin saat itu. Yang kedua Abu Jaham. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, amma Muawiyata fasu'luqun la malalah. Adapun Muawiyah, maka dia adalah pemuda yang sangat miskin, tidak punya apa-apa. Gak usah nikah sama dia, belum siap. Ini kan aib, tapi disebut oleh Nabi karena alasan pernikahan. Kemudian wa amma Abu Jaham, kata Rasulullah, adapun Abu Jaham, fala yadha'u asahu an atiqi. Abu Jaham cukupan, kaya. Tapi Abu Jaham ini adalah tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maknanya ada dua disebutkan para ulama. Yang pertama secara zahir dia suka mukul. Ini akhlak yang buruk. Jadi orang mukul itu kan begini, tongkatnya di pundak mau mukul. Jadi dia nggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, sering mukul. Lalu sebagian yang lain mengatakan Abu Jaham ini orang yang sering sekali safar. Jadi kalau menikah pasti akan ditinggali terus. Aib. Karena orang safar dulu itu bawa tongkat, kemudian barang-barangnya diikat di ujung tongkat, dibawa begini. Ya. Yang penting di situ adalah Rasulullah menyebutkan aibnya Muawiyah dan aibnya Abu Jaham. Dan ini karena urusan pernikahan. Lalu Rasulullah mengarahkan untuk menikah dengan Usamah ibnu Zaid. Ini merupakan faedah yang sangat berharga bahwasanya karena pernikahan itu sesuatu yang sangat-sangat penting, diupayakan untuk mencapai keharmonisan, maka hal-hal yang tadinya haram menjadi halal. Di antaranya melihat wanita tadi, yang kedua menyebutkan keburukan seseorang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberitahukan kepada kita semua bahwa umumnya manusia itu menikah mesti ada motivasi tertingginya. Ya, apa yang membuat dia suka? Biasanya yang pertama adalah yaitu disebutkan oleh Nabi al-mal, harta. Banyak orang laki-laki itu menikahi wanita motivasi tertingginya harta. Ketika dia miskin, tidak kaya-kaya, maka kemudian dia menikahi wanita yang kaya, berharap terangkat juga ekonominya. Ada seperti ini, tidak usah disebutkan siapanya, tapi ada, karena Nabi sendiri mengatakan demikian. Ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bahkan orang yang seperti ini kadang-kadang tidak memandang sisi yang lain. Yang penting berharta, yang penting kaya. Urusan rupawan tidak harus, ya. Mulia nasabnya enggak harus, bahkan agamanya pun tidak digubris. Makanya kadang-kadang terjadi pernikahan seorang laki-laki yang umurnya mungkin puluhan, 20, 25, 30, menikah dengan janda kaya yang sangat-sangat tua. Terjadi demikian. Bisa jadi motivasinya adalah harta, karena janda ini tua dan kaya raya. Tapi tidak semua laki-laki yang menikahi janda motivasinya harta, enggak. Nanti akan disebutkan tidak mengapa menikahi seorang wanita yang banyak harta, tapi motivasi tertingginya adalah agama. Tapi di sini yang dikritik adalah ketika seorang laki-laki menikahi wanita hanya karena harta yang banyak. Ini bahaya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, laki-laki itu biasanya ada yang menikahi wanita karena hasab. Hasab itu kemuliaan. Hasab dari kata hisab. Jadi dulu atau mungkin sampai sekarang, dulu orang itu kalau sedang berbangga-bangga
dengan nama besarnya, nama qabilahnya, maka mulai menghitung-hitung kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh qabilahnya atau kakek moyangnya. Ya. Kalau bapak kami, kalau kakek kami dulu berinfak ini itu, kakek kami dulu membangun masjid, kakek kami dulu menyantuni fakir miskin, kakek kami dulu membangun rumah sakit, seperti itu. Ya. Maka orang seperti ini dan anak keturunannya itu dikenal dengan dzu hasabin atau dzatu hasab. Jadi orang yang memiliki status sosial yang mulia di mata masyarakat. Termasuk diantaranya apa? Termasuk diantaranya adalah orang-orang yang pernah memimpin, para penguasa, para menteri, wakil-wakilnya, pejabat-pejabat, ini namanya dzu hasab. Orang yang punya kemuliaan. Karena biasanya dibanggakan, oh kakek saya adalah wali kota misalnya, pemimpin demikian dan seterusnya. Ya, jadi dzu hasabin ini adalah orang-orang yang memiliki nama baik, punya status sosial yang dimuliakan masyarakat. Nah, ada orang menikahi wanita itu karena hasabnya wanita, nama baik si wanita ini, punya kemuliaan di mata masyarakat. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kadang-kadang ada laki-laki yang mungkin secara status sosial biasa lalu menikahi wanita yang memiliki status sosial yang tinggi agar terangkat derajatnya di mata masyarakat. Ada seperti itu. Lalu yang ketiga li jamaliha. Ini lebih banyak lagi. Laki-laki menikahi wanita murni karena kecantikan atau rupawannya. Biasanya orang seperti ini gelap mata, tidak peduli dengan yang lain, tidak peduli dengan agamanya, meskipun dia adalah wanita kafirah, wanita Nasraniyah, tetap dinikahi saja dengan alasan cinta. Ya, ketika betul-betul menikah, beda agama, kemudian ribut selalu setiap hari. Kemudian melahirkan anak, anaknya bingung. Akhirnya dibagi, anaknya dua, satu Islam, satu Kristen. Kemudian dalilnya adalah toleransi, keindahan. Ketahuilah bahwasanya perbedaan keyakinan di dalam satu rumah itu tidak akan membawa keharmonisan. Kita saja berteman ya, dengan orang yang lain pemahaman, apalagi akidah yang berbeda, apalagi agama berbeda, tidak nyaman. Tidak bisa nyaman. Apalagi dalam satu rumah, kemudian berbeda akidah, berbeda agama dan lain sebagainya dengan alasan saling mencintai, tidak bisa. Ya, pasti ada yang terkalahkan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi ada laki-laki itu menikahi wanita karena sebab yaitu kecantikan atau rupawannya saja. Bahkan kadang-kadang tidak melihat kepada anak siapa dia, tidak pandang bagaimana agamanya, tidak pandang apakah dia fakir, miskin, atau enggak miskin, tidak pandang. Yang penting dia adalah menakjubkan bagi dia. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Maka ini banyak terjadi, laki-laki yang menikahi wanita hanya karena kecantikan pasangannya, maka dia akan mengabaikan perkara-perkara lain. Makanya ada cerita, bahkan ini nyata, yaitu laki-laki bangsawan menikahi wanita-wanita desa, wanita biasa. Anak raja menikahi ayah anaknya orang-orang yang bekerja biasa-biasa saja. Itu terjadi. Kenapa demikian? Karena yang dipandang adalah hanya kecantikan saja. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yaitu ada orang laki-laki menikahi wanita itu karena agamanya. Dia memandang agama yang bagus. Sehingga yang lain-lainnya kadang-kadang nomor 2, nomor 3, nomor 4 tidak masalah. Bahkan kadang-kadang sebagian laki-laki itu
mementingkan agama, kemudian kecantikannya tidak perlu dibahas. Karena cukup bagi dia agama akan menjaga dirinya. Bahkan dia tidak pandang apakah dia punya status sosial atau tidak. Bahkan dia pun tidak memandang apakah dia dimuliakan di mata masyarakat atau tidak. Yang penting agama kokoh, bagus. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk memilih, kata Rasulullah, fadfar bidzatid din. Pilihlah yang punya agama. Apa maksudnya yang punya agama? Kalau kalimat zatuddin itu artinya tidak sekedar punya agama karena semua orang punya agama. Tapi kalau disebut zatuddin seperti zuddin itu adalah orang yang punya agama yang bagus. Ada istilah, ada suatu saat seorang sahabat Nabi ya, itu ketika sakit keras punya anak satu perempuan. Kemudian dia takut meninggal, kemudian hartanya tidak jelas. Maka dia mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku ini sakit. Dan aku ini zumal. Aku ini punya harta. Ya. Maka bolehkah aku wasiatkan di jalan kebaikan hartaku 2/3? Maka Rasulullah menolak, enggak boleh. Kalau begitu separuh wahai Rasulullah untuk kebaikan, enggak boleh. Kalau begitu 1/3, Rasulullah mengatakan 1/3, maka 1/3 itu sudah banyak. Ada kalimat wa ana dzu malin. Saya ini orang yang punya harta. Apa maksudnya? Dikatakan dzu malin, dzatu malin. Ini adalah maknanya tidak sekedar punya harta tapi hartanya banyak. Sama dengan dzatuddin. Pemilik agama, tidak hanya sekedar pemilik agama karena semua orang punya agama. Maka maksudnya di sini adalah orang yang punya agama yang bagus. Jadi itu yang disuruh oleh Rasulullah SAW kita agar memilih wanita yang punya agama bagus. Tapi sekarang pertanyaannya adalah wanita yang punya agama bagus itu yang bagaimana? Ingat, kalau disebut din, agama, ya, itu mencakup kaitannya dengan Allah dan kaitannya dengan manusia. Agama di sini baik akhlak kepada Allah maupun kepada manusia. Ya. Tapi kalau dibedakan ad-din wal khuluq, agama dan perangai, maka ad-din maksudnya adalah terhadap Allah, hubungan dengan Allah, al-khuluq hubungan dengan manusia. Maka di sini yang dimaksudkan adalah hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan manusia itu bagus. Lalu siapa mereka yang hubungan dengan Allah bagus? Satu, wanita yang akidahnya benar. Ya. Kemudian mengamalkan agamanya dengan baik dan memelihara dirinya dari perkara-perkara yang terlarang. Memelihara dirinya dari perkara-perkara yang terlarang. Sekali lagi, akidahnya bagus, kemudian melaksanakan perintah Allah, kemudian menjauhi larangan-larangannya. Lalu kemudian ditambah lagi satu lagi, yaitu tentang perangainya kepada manusia. Dia pun berperangai bagus kepada manusia. Mencurahkan kebaikan kepada manusia dan menahan agar tidak memberikan gangguan kepada orang lain. Itu yang bagus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama mengatakan bukan berarti pilihan laki-laki itu hanya tertuju dari 1, 2, 3, 4 saja. Ini umumnya. Dominannya orang itu menikah itu karena faktor 1, 2, 3, 4 tadi. Masih hafal tadi apa? Harta, kemuliaan, kecantikan, agama. Apakah hanya 4 ini saja? Jawabannya tidak, itu yang dominan. Ya, karena ternyata terbukti ada laki-laki itu menikahi wanita bukan karena 4 hal ini. Karena apa contohnya? Ya, ada orang itu menikahi wanita, ya, karena kasihan.
Jadi nggak pandang tentang nasab, nggak pandang tentang harta, ya, nggak pandang tentang kecantikan, nggak pandang juga agama karena pengen menolong. Ada lagi laki-laki itu menikahi wanita karena apa? Karena terpukau dengan kecerdasan si wanita. Ada juga. Wanita ini pinter sekali, dia tertarik akhirnya dinikahi. Ada pula seorang laki-laki menikahi wanita karena ketenarannya. Nah, ini bahaya ini. Laki-laki menikahi wanita karena ketenarannya, ya, ini bahaya. Karena apa? Karena ketenaran itu untuk orang lain. Sehingga sangat dikhawatirkan kalau tidak disertai dengan agama yang baik, dia akan pergi dengan orang lain. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum laki-laki untuk memilih wanita yang agamanya bagus, akidahnya benar, taat beragama, sholat, puasa, dan lain sebagainya, kemudian menjauhi larangan-larangannya. Seperti apa? Seperti ketika keluar dia pakai jilbab menutup aurat, itu kelihatan dari agamanya. Jadi kalau ada wanita muslimah, kalau keluar rumah nggak pakai jilbab, ini tidak masuk kriteria Zatuddin. Apalagi wanita yang suka jalan dengan laki-laki yang bukan mahram, terutama kalau malam minggu, maka itu tidak masuk kriteria Zatuddin. Ya. Wanita yang meninggalkan sholat sengaja tidak termasuk Zatuddin, agamanya nggak kuat. Wanita yang tidak mau puasa Ramadan, maka bukan termasuk Zatuddin. Wanita yang akhlaknya buruk, ya, kasar misalnya dengan temannya sama perempuan, maka bukan termasuk Zatuddin. Wanita yang pelit, bukan termasuk Zatuddin. Wanita yang tidak punya rasa kemanusiaan, tidak mau nolong orang yang susah, bukan termasuk Zatuddin. Jadi wanita yang Zatuddin yang diperintahkan untuk dipilih adalah wanita yang agamanya bagus, hubungannya dengan Allah baik, dengan manusia juga baik. Kalau ada wanita yang berselisih dengan orang tuanya selalu, hubungannya dengan orang tuanya enggak baik, itu tanda-tanda dia bukan termasuk Zatuddin. Makanya ikhwan ya, antum kalau mencari jodoh, coba perhatikan, teliti bagaimana hubungan perempuan ini dengan orang tuanya. Kalau hubungan dengan orang tuanya itu baik, ya insya Allah baik. Salah satu kriterianya ada. Tapi kalau hubungan dengan orang tua sudah tidak baik, ya, padahal orang tua itu adalah orang yang paling berjasa, dia tetap tidak baik dengan orang tuanya, bagaimana mungkin baik dengan suaminya? Nomor 2 suaminya, nomor 1 orang tuanya, kan gitu. Jadi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Laki-laki yang ingin mencari jodoh, cari wanita yang agamanya bagus. Enggak sembarangan. Karena nikah itu untuk selamanya atau sementara? Hah? Antum nikah untuk selamanya atau sementara? Atau coba-coba aja? Hah? Kalau coba-coba itu nikah bukan nikah syar'i. Nikah yang syar'i itu nikah untuk melanggengkan, bukan untuk sementara. Nikah untuk mendapatkan keturunan, nikah untuk sakinah, mawaddah, warahmah, itu yang syar'i. Makanya para ulama mengatakan kalau ada pernikahan, ya, kalau ada pernikahan, tapi ujung-ujungnya sepakat tidak mau punya anak, gitu loh. Padahal mampu dan bisa punya anak, maka ini tanda-tanda nikah yang tidak syar'i. Apa contohnya? Nikah misyar. Apa itu? Ada orang nikah sementara. Maka ini nikah yang tidak syar'i. Karena nikah itu tujuannya adalah membangun rumah tangga, ya, menyambung keturunan, membanggakan Rasulullah di hari kiamat dengan jumlah kaum muslimin yang banyak. Itu yang benar. Jadi ma'asyiral muslimin
rahimakumullah. Ketika Rasul memerintahkan untuk memilih wanita yang agamanya baik, bahkan Rasul mengatakan taribat yadak, kalau tidak kau lakukan maka engkau akan merugi. Ini sebuah isyarat, awas hati-hati. Kalau menikah yang dipilih bukan karena agama yang baik, maka pasti akan ada kerugian. Ya. Karena itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena hakikat yaitu rupawannya, kecantikannya seorang wanita itu ada pada agama. Ingat, kecantikan hakiki wanita itu ada pada agamanya. Bagaimana dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian berakhlakul karimah kepada manusia, termasuk kepada suaminya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, oleh karena itu para ulama mengatakan tidak bermanfaat menikahi wanita yang cantik, ya, tapi agamanya buruk. Jadi ada laki-laki menikahi wanita yang cantik sekali, berharap nanti mempunyai anak keturunan yang bagus-bagus. Ya. Harapannya begitu. Tapi karena wanita ini tidak kuat agamanya, tidak bagus agamanya, maka laki-lakinya tidak dihargai. Dianggap seperti budak. Jadi laki-lakinya jadi budaknya istrinya. Ada seperti itu. Ada lagi seorang laki-laki menikahi wanita karena kaya. Ya, karena kaya. Kaya raya dia. Dia beranggapan kalau saya menikahi wanita kaya, paling tidak terangkatlah, yaitu status ekonominya. Taraf hidupnya naik. Ternyata apa? Ternyata wanita ini tidak baik agamanya, ternyata matre. Maka kondisi laki-laki ini semakin susah. Karena dia harus menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang ia perkirakan. Karena tidak mampu, akhirnya ya sudah, jadikan budak oleh istrinya. Ya. Ada lagi seorang laki-laki menikahi wanita karena kemuliaan di dunia, dipandang oleh masyarakat. Ya. Anaknya bos besar. Tapi ketika wanita ini tidak memiliki agama yang kuat, maka laki-laki ini kembali lagi jadi seperti budaknya. Ya. Oleh karena itu ikhwana fiddin, a'azakumullah, pertama yang harus kita pegang adalah agama yang baik. Tentu saja kalau kita ingin dapat wanita yang baik agamanya, kita harus baik. Kalau enggak, kita enggak diterima, kan gitu. Jadi kita harus baik dulu. Karena apa? Karena Allah mengatakan at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita baik-baik untuk laki-laki baik-baik, laki-laki baik-baik untuk perempuan baik-baik. Sesuai. Itu namanya sekufu. Seimbang. Jadi kalau kita ingin istri yang baik agamanya, perbaiki dulu agama kita. Jangan ada seperti sebagian ikhwan ada kemarin, beberapa saat yang lalu, ada ikhwan datang. Dia mengadukan kasus perceraian dia. Alasannya apa? Alasannya dia menikah dengan wanita yang tidak ngerti agama sama sekali. Tidak ngerti sunnah. Punya anak, anaknya diajari ini, diajari itu, diajari ini, macam-macam. Dia nggak setuju karena dia telah mengerti. Ya. Lalu bercerai. Kemudian datang, dia mengatakan, Ustaz, tolong carikan saya perempuan yang hafidz Quran, paham agama, ngerti usul fikih, ngerti sejarah Islam, ngerti hukum-hukum tentang kewanitaan dan lain sebagainya, agar supaya saya bisa belajar kepada dia. Keliru. Ya. Dia kalau seperti itu, antum akan ditolak. Karena perempuan juga disuruh oleh Rasulullah untuk menerima pinangan laki-laki yang baik agamanya dan akhlaknya. Sementara antum dalam agama masih di bawah dia. Maka bersemangatlah untuk belajar agama,
kemudian cari wanita yang seimbang dalam agama pula. Jadi ada seorang laki-laki yang tidak pernah mengerti tentang bahasa Arab, misalnya cari yang pakar bahasa Arab, ya, tidak seimbang. Cari yang ustadzah, yang hafidhah, yang demikian, padahal dia tidak pernah belajar agama, kecuali hanya ngaji-ngaji saja misalnya, tidak seimbang. Ya, dan ini akan terjadi berbagai masalah, nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya. Jadi semuanya itu diseimbangkan, itu namanya yaitu kufu atau sekufu. Dan meskipun tidak wajib, sekufu dalam masalah ini tidak wajib, tapi para ulama mengatakan ini sangat-sangat perlu dipertimbangkan. Meskipun masalah sekufu ini tidak wajib, tapi sangat harus dipertimbangkan. Kalau tidak, maka akan terjadi berbagai permasalahan dan akhirnya ujung-ujungnya perpisahan. Dan itu sangat disayangkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama juga mengatakan bahwasanya kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita pilih agamanya yang diutamakan. Kriteria yang lain, kedua, ketiga, keempat silakan, tapi yang paling utama agama. Kenapa demikian? Karena agama itulah yang tetap kekal bersama seseorang. Kalau kekayaan, yang kaya orang tuanya. Kalaulah seandainya kekayaan itu didapatkan oleh si wanita, kekayaan itu lama-lama habis. Ya. Status sosial bisa tiba-tiba tercoreng. Kalau ada seorang menikahi wanita yang status sosialnya tinggi, tiba-tiba tercoreng, nama baiknya sudah enggak ada lagi rasa suka, ditinggalkan begitu saja. Ya. Kecantikan apalagi? Cantik itu ketika umur berapa? Masih gadis sampai umur rata-rata gitu loh. Kalau sudah keriput-keriput, apa dikatakan cantik kan enggak? Hilang semuanya. Nah, kalau seseorang itu menikah hanya karena kecantikan, kecantikannya itu luntur, hilang rasa sukanya. Apalagi ada lagi yang lain, saingan yang lain yang lebih cantik, hilang, enggak ada apa-apanya kecantikan ini. Makanya ya, kasus perceraian yang terbanyak itu ada pada artis. Kenapa? Karena biasanya mereka itu tertarik dengan kecantikan atau ketampanan. Ternyata apa? Ujung-ujungnya selingkuh. Kenapa? Karena ketemu dengan yang lebih bagus lagi, yang lebih tampan, yang lebih cantik. Coba kalau dihiasi dengan agama, oh saya menikahi dia karena agama yang bagus. Cantik iya nomor 2, tampan iya nomor 2, dan nomor sekian, insya Allah dia awet. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi wasiat ini sebenarnya tidak untuk kaum laki-laki saja ya, tapi juga untuk perempuan. Tapi dalam hadis yang lain seperti Rasulullah mengatakan, idza ja'akum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Apabila datang kepada kalian, wahai para wali wanita, orang tuanya kaum wanita, apabila datang kepada kalian laki-laki yang engkau sukai agama dan akhlaknya, dinahu wa khuluquhu fazawwiju, nikahkanlah ia. Dia datang melamar, terima dan nikahkan anakmu dengan dia. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa wanita pun juga memilih laki-laki yang baik agamanya. Karena agama yang baik akan menjaga. Bagaimanapun kondisi seseorang ketika menikah, ujian seberat apapun ketika menikah, kalau dia punya agama yang kuat, insya Allah dia bisa menjalaninya. Karena apa? Karena ada orang menikah bukan landasan agama, landasan kecantikan. Ternyata dia dapatkan bahwasanya hidupnya sulit. Akhirnya apa? Akhirnya tidak langgeng. Perempuan juga demikian ketika mendapati laki-laki karena tampan. Ya, diterima menikah, diterima pelamarannya karena tampan, menakjubkan. Penampilannya oke. Tapi kemudian ketika menikah, lakinya malas. Ya, enggak mau kerja, akhirnya berpisah. Tapi kalau motivasi yang paling penting adalah karena agama yang baik, kondisi bagaimanapun, insya Allah tetap akan bertahan, insya Allah. Ketika dia menikahi laki-laki karena
agama yang baik, ternyata Allah menguji dengan kemiskinan. Maka dilalui berdua bersama-sama dengan sabar. Ya. Taib. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah. Lalu bagaimana dengan orang yang terlanjur menikah bukan karena agama? Apakah harus dicerai? Ya enggak juga. Ya, betapa banyak perceraian kalau seperti ini adanya. Dan Rasulullah tidak menyuruh orang-orang yang telah menikah karena motivasi dunia, Rasulullah tidak menyuruh bercerai. Apa terus bagaimana? Rasulullah memberitahukan bahwasanya agama inilah yang menguntungkan. Artinya apa? Ya sudah kita rubah, kita arahkan sekarang arah kita adalah karena agama. Sehingga istri dididik bagaimana supaya beragama dengan baik. Istri diajarkan bagaimana supaya menjalankan perintah Allah. Akidah yang lurus, bagaimana berakhlakul karimah, dijalani berdua bersama-sama dengan kesepakatan. Yaitu apa? Yaitu mengejar surganya Allah, insya Allah akan mendapatkan kelanggengan. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Apalagi yang disebutkan oleh para ulama, ketika seorang itu menikahi pasangannya karena faktor agama, ya, kemudian mendapatkan agamanya bagus ditambah rupawan, maka ini kebaikan di atas kebaikan. Ya. Apalagi ada dua kriteria yang lain yang bagus, sudah agama bagus, rupawan, kaya. Masya Allah, kebaikan di atas kebaikan di atas kebaikan. Apalagi yang semua kebaikan ada pada dia, cuman manusia tidak sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum mencari wanita yang sempurna, agamanya bagus, kaya raya, cantik jelita, kemudian mulia di mata masyarakat, antum tidak akan nikah sampai kiamat. Tapi kalau mencari agamanya bagus, yang lainnya ngikut, seberapapun ada maka silakan, maka ini adalah termasuk yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seorang laki-laki datang kepada dia. Dia mengatakan innali bintan uhibbuha wa qad khatabaha al-katsir. Faman tusyiru alayya an uzawwijaha lah. Nah, ini kasus yang kadang-kadang menimpa para wali atau orang tua. Ada orang laki-laki datang kepada Hasan Al-Basri, dia mengatakan, sesungguhnya aku punya anak perempuan yang sangat aku sayangi. Begitulah orang tua kepada anaknya, menyayangi anaknya yang perempuan terutama. Laki-laki juga demikian. Ya. Dan anak perempuanku ini banyak yang memintanya. Jadi banyak yang ingin menikahi dia ini. Maka siapakah menurutmu yang aku terima laki-laki itu untuk aku nikahkan dengan anakku? Kalau antum ditanya begini, apa jawabnya kira-kira? Banyak laki-laki yang melamar atau suka dengan anak kita. Antum pilih yang mana kira-kira? Yang kaya, yang ganteng. Ternyata Al-Hasan Al-Basri mengatakan zawwijha rajulan yakhafullaha. Putrimu nikahkan dengan laki-laki yang takut kepada Allah. Taib. Laki-laki yang takut kepada Allah yang bagaimana? Ada yang tahu? Laki-laki yang takut kepada Allah itu yang bagaimana? Ada ayatnya. Apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang takut kepada Allah itu adalah orang alim ulama. Tapi ingat, tidak dikatakan ulama kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Artinya ini kembali kepada dzuddin wal khuluq. Laki-laki yang agamanya bagus, akhlaknya bagus. Ini yang disuruh oleh Al-Hasan Al-Basri. Terus kenapa? Dia memberi alasan bagus. Apa alasannya? Fa innahu in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadhlimha. Ini alasan bagus ini. Karena
Kalau laki-laki itu ternyata suka kepada anakmu, dia pasti akan memuliakan anakmu. Tapi kalau dia sedang marah kepada anakmu, dia tidak akan mendolimi anakmu. Jadi selamat dalam dua kondisi. Kalau laki-laki itu salih, laki-laki itu baik, ketika dia marah tidak zalim, ketika dia senang dimuliakan. Dikasih hadiah, dikasih penghargaan, begitu. Tapi ketika marah, dia menjaga lisannya, menjaga tangannya, tidak akan didolimi, tidak diburuk-burukkan dan lain sebagainya. Intinya adalah dia akan selamat, anakmu akan selamat kalau yang menikahi adalah laki-laki yang saleh, yang punya agama yang bagus dan akhlakul karimah. Demikian pula sebaliknya, perempuan yang agamanya bagus, ketika sedang marah dengan suaminya, dia tidak akan melakukan sesuatu yang zalim. Dan dia kalau senang dengan suaminya pasti akan memuliakan, berkhidmat dengan baik dan lain sebagainya. Arahan Rasulullah SAW ini adalah arahan yang disebutkan oleh para ulama adalah kesempurnaan. Artinya orang boleh-boleh saja menikahi wanita itu motivasinya nomor awal bukan karena agama, tapi sebaik-baiknya adalah menikahi wanita itu karena faktor agama. Dan para ulama menjelaskan ini ada kaitannya dengan kafa'atu fin nikah. Jadi anjuran untuk mengukur kalau bisa seseorang itu menikahi wanita yang sekufu. Bahasa sekufu itu setara atau seimbang, tidak terlalu jauh terpautnya. Ya, baik dalam masalah agama, kemudian rupawannya, ya. Jadi kalau bisa seimbang, jangan misalnya laki-laki yang fisiknya, misalnya ambil saja kata fisiknya 5, nyari perempuan yang fisiknya 10. Ya, ini namanya tidak kafa'ah. Memang tidak wajib, tetapi ini akan berpengaruh. Ya. Kemudian tentang harta juga demikian. Cari yang seimbang. Ini untuk kesempurnaan pernikahan. Untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada dalam pernikahan. Kemudian hasab juga demikian, kalau bisa yang setara. Ya. Jadi para ulama mengatakan kecuali dalam hal kesamaan agama ini wajib. Jadi kalau orang Islam laki-laki tidak boleh menikahi wanita kafirah. Muslim tidak boleh menikahi Yahudiyah. Muslim tidak boleh menikahi dan demikian dan seterusnya. Tetapi para ulama mengatakan ada rukhsah keringanan dalam kondisi tertentu. Laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Itu dalam kondisi tertentu, kita tidak bahas. Tapi hukum asalnya menjadi syarat kesamaan dalam agama. Terutama di balik perempuan muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki Nasrani. Perempuan muslimah tidak boleh dinikahi laki-laki Yahudi. Perempuan muslimah tidak boleh dinikahi laki-laki Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Dan Allah sendiri mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 222, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian wahai muslim menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka betul-betul beriman. Lalu Allah mengatakan lagi dalam ayat yang lain, Al-Mumtahanah ayat 10, lahunna hillul lakum walahum yahilluna lahun. Lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Wanita-wanita mukmin tidak halal buat laki-laki kafir dan laki-laki kafir tidak halal bagi perempuan mukminah. Ya. Allah juga mengatakan wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian nikahkan laki-laki musyrik sampai mereka betul-betul beriman. Jadi memang kafa'ah, masalah kafa'ah sekufu, setara, ini tidak menjadi syarat kecuali dalam kesamaan agama. Jadi syarat. Adapun masalah yaitu level agamanya, baik dan buruknya, ini kesempurnaan. Ini yang afdol, samakan, perkirakan
tidak terpaut jauh ketika menikahi seseorang. Perempuan pun juga demikian, melihat kira-kira seimbang enggak. Nah, para ulama mengatakan memang boleh, ya boleh menikah antara laki-laki dengan perempuan tidak seimbang dalam urusan harta. Boleh, kalau mau, ya, karena itu bukan syarat, itu afdholiyah saja. Menikah antara laki-laki yang tidak punya hasab dengan wanita yang zatu hasab, status sosialnya tinggi. Laki-laki miskin menikahi wanita kaya raya, laki-laki yang tidak tampan menikahi wanita yang sangat cantik. Dalam Islam memang boleh, tetapi ini tidak dianjurkan. Kenapa demikian? Karena dalam pernikahan itu akan timbul berbagai macam permasalahan, sehingga dengan keseimbangan kondisi duniawiyah itu meminimalisir permasalahan yang ada. Ya, sekarang musim menikah dari luar negeri, cari pasangan di medsos, kemudian didatangkan dari India atau mendatangi ke India, ke mana-mana, lalu menikah, kemudian tidak lama bubar. Banyak yang terjadi demikian. Ada yang awet, iya ada, itu banyak mengalah berarti. Nah, para ulama mengatakan, apa buktinya kalau boleh menikah meskipun tidak sekufu dalam urusan duniawiyah? Yaitu Rasulullah pernah mengizinkan pernikahan Fatimah bintu Qais al-Qurasyiyah. Fatimah bintu Qais, wanita Quraisy. Kalau Quraisy itu berarti zatu hasab, punya status sosial. Dengan siapa? Dengan seorang laki-laki yang bernama Usama bin Zaid, anaknya mantan budak. Dinikahkan oleh Rasulullah. Boleh. Rasulullah SAW juga, yaitu tidak mengingkari pernikahan Jamilah ibnu Abdillah ibnu Ubay ibnu Salul. Ini wanita yang cantik, sesuai dengan namanya Jamilah. Jamilah itu wanita yang cantik. Anaknya Abdullah ibnu Ubay bin Salul itu menikah dengan Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ini disebutkan dalam penjelasan hadis damimul wajh, qasirul qamah, sawadul laun. Coba. Jadi Jamilah ibnu Abdillah ibnu Ubay bin Qais ini perempuan yang cantik jelita, dinikahi laki-laki yang buruk rupa, ya, bukan enggak ganteng lagi. Kalau enggak ganteng mungkin biasa ya. Ini jelek. Ya. Kemudian pendek badannya, kemudian hitam kulitnya. Bisa dibayangkan kayak apa kan gitu. Pernikahan terjadi dan Rasul tidak melarang. Tapi ingat, karena tidak ada keseimbangan dalam masalah fisik, ya, rupawannya, maka terjadi berbagai masalah. Sampai akhirnya Jamilah ibnu Abdillah ibnu Ubay bin Salul ini datang kepada Nabi SAW. Ngapain? Mengeluhkan yaitu ketidakharmonisan keduanya. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak mencela agamanya Thabit. Aku tidak mencela akhlaknya Thabit. Bagus, agama bagus, taat kepada Allah, akidahnya bagus, akhlaknya bagus. Cuman aku, kata beliau, takut jatuh kepada kufur nikmat. Tidak bisa berkhidmat. Takut kemudian apa? Berbuat salah, dosa. Maka bolehkah aku berpisah dengan dia? Masalahnya sekarang ini Thabit bin Qais tidak mau pisah. Sedangkan Jamilah istrinya yang cantik cerita pengen sekali pisah. Bahkan dia mengatakan, andaikan aku ketemu dia, ya, melihat wajahnya, aku ingin meludahi wajahnya. Sampai begitu. Coba suami istri begitu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melihat karena nggak mungkin diteruskan, ya, permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat besar. Kalau diteruskan kemudian terjadi hal-hal yang buruk yang lainnya yang lebih besar,
ya, terjadi perselisihan terus, ditakutkan nanti saling mencaci mencela, ya, tidak syukur nikmat oleh si perempuan ini, maka Rasulullah menyarankan ya sudah kalau gitu pisah saja. Rasulullah mengatakan karena suaminya tidak mau pisah, kamu yang ingin pisah, atarudina hadikotahu, maukah kamu kembalikan kebun kurma yang dulu diberikan kepadamu untuk mahar? Ya, ini apa maksudnya? Karena laki-laki ini tidak mau menceraikan, sementara perempuannya pengen cerai, ada jalan, yaitu apa? Khulu, yaitu apa? Perempuan menuntut pisah, lalu mengembalikan maharnya, kemudian dipisahkan dengan khulu. Ini dalam Islam boleh, sehingga wanita tidak terus terkungkung dalam yaitu kekuasaan seorang laki-laki, sementara perempuan ini tidak menyukai laki-laki tersebut. Lihat bagaimana dalam kisah ini, ya, karena dahulu menikah tidak ada keseimbangan dalam masalah dunia. Ya, laki-lakinya betul-betul seperti itu rupanya, tidak seimbang dengan istrinya yang begitu bagus fisiknya, kemudian dicoba supaya sabar, tidak mampu. Akhirnya apa? Akhirnya pun berpisah. Demikian pula ikhwana fiddin azakumullah, dalam urusan yang lain misalnya dalam urusan kekayaan, kalau bisa seimbang, tidak terpaut jauh-jauh. Agar apa? Agar permasalahan itu lebih minim. Karena orang menikah itu bukan kemudian semua masalah yang tadi ada lalu hilang, enggak. Ada sesuatu masalah yang hilang, ya, dengan pernikahan. Seperti meredam syahwat. Tapi nanti akan ada masalah-masalah yang lain yang harus dihadapi dengan bijaksana. Belum lagi nanti masalah ekonomi, belum lagi masalah hubungan dengan tetangga, belum lagi dengan mertua, orang tua, macam-macam, kerabat, apalagi ada yang tidak paham, belum mengaji. Banyak sekali masalah yang akan timbul. Maka dari itu kita untuk meminimkan permasalahan yang ada dalam rumah tangga, maka ketika seorang itu menikah, hendaklah mencari pasangan yang seimbang dalam masalah urusan dunia dan agamanya. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.